Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. What's up? Sehat kan? Sehat dong, alhamdulillah ya kan. Sore ini gue mau bilang makasih untuk teman-teman untuk bisa hadir di sini, ya kan? Karena di sini gue mau bahas tentang sampah, terutama sampah plastik, ya kan? Jadi bicara tentang sampah plastik, Indonesia tuh menduduki urutan nomor 2 sebagai penghasil sampah plastik setelah Cina. Lo tahu Cina? Kenapa Cina? Karena Cina itu identik dengan Made in China, man. Made in China sangat banyak memproduksi barang-barang yang selalu dikemas dengan plastik. Itulah yang membuat Cina menjadi urutan nomor 1. Tapi kita nggak perlu bangga dengan urutan nomor 2, karena di sini kita bahas hal negatif, men. Lu tahu Indonesia sekarang membahas tentang sampah itu sangat menjadi masalah yang paling besar. Bisa dikatakan dalam 10 tahun terakhir sampah plastik sangatlah menjadi masalah bagi pemerintah kita. Kenapa? Selama itu pemerintah sampai saat ini belum menemukan solusi yang tepat dalam mengurus permasalahan sampah plastik tersebut. Nih, gue bilang, sampah plastik itu bersumber dari kita, ya kan? Kehidupan harian kita selalu berasal dengan plastik. Contohnya kayak kita beli makanan, beli minuman, gini contohnya, makanan, minuman yang selalu para pedagang itu mengemas segalanya dengan plastik, ya kan? Itu mulai dari kita sendiri. Nah, tahu apa efek dari sampah plastik tersebut? Sampah plastik yang terlalu banyak di Indonesia itu nantinya ujung-ujungnya bermuara ke laut, yang akhirnya sampah plastik tersebut bakal merusak ekosistem laut itu sendiri, ya kan? Sampah plastik yang dari kita, secara kita nggak sadar nanti bakal nyampe di meja makan kita sendiri, men. Buktinya, sampah plastik yang tadinya muara ke laut, ya kan, dimakan sama biota-biota laut. Contohnya kayak ikan, ya kan? Lo makan ikan kan? Makan ikan, terus pas lo mau makan, kiranya ada sampah dalam ikan. Itu lu yang makan. Dari lo sampahnya lu yang makan, bayangin, ya kan? Nah, jadi gini. Mana ya? Cara kita mengurangi pemakaian sampah plastik itu ada 3 cara. Yang pertama, mulai dari diri kita sendiri. Gimana sih dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mengurangi sampah plastik itu dengan hal-hal kecil? Misal kayaknya sehari-hari lo beli somai, ya kan, beli 1 bungkus, terus minta kantong kresek, ya kan, biasanya gitu kan, pakai kantong kresek terus dibawa makan, pas di jalan udah dibuang. Itu yang nambah jumlah plastik di Indonesia itu semakin meningkat. Terus yang kedua, misalnya kayak lu pergi ke pasar, ya kan, atau minimarket, lu usahain pakai kantong yang bisa dipakai berkali-kali. Jangan pakai kantong kresek yang ukurannya jumbo, ya kan, terus masukin semua. Jadi jangan sampai kantong yang lu pakai itu kantong plastik. Sekarang tuh ada namanya tote bag, ya kan? Tahu tote bag kan? Tote bag. Tote bag tuh sangat berfungsi saat ini, ya. Terus bungkus makanan, minuman, ya kan? Contohnya nih, kalau soal bungkus minuman, kalau udah ada inovasinya tuh kayak gini, es teh, ya kan? Plastiknya tuh nggak sekali pakai. Nah, ini bisa diisi berkali-kali, ya Akmal, ya kan? Nah, terus yang lebih pastinya sampah plastik tuh berasal dari makanan atau minuman kecil. Contohnya nih, kalau makanan kecil kayak kita beli permen, ya kan, bungkus-bungkus kecil permen terus dibuang sembarangan. Itu yang buat jumlah plastik tadi semakin menggunung. Itu makanya. Terus
saya juga mau bahas kenapa sih masyarakat Indonesia sering menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Ada 3 alasan mengapa masyarakat Indonesia tuh lebih plastik tuh jalan utama deh kayak untuk pakai sehari-hari. Yang pertama, plastik tuh mudah didapat. Mudah didapat maksudnya lu lihat di tepi jalan banyak yang jual toko-toko plastik, ya kan? Jadi para pedagang tuh menyediakan plastik dengan mudah kita dapat, ya gitu. Terus yang kedua, harga plastik tuh bisa dikatakan lebih murah dari bungkus-bungkus yang lain. Dan yang ketiga, plastik, ya kan? Plastik tuh bersifat lebih mudah dipakai, terus habis dipakai ya dibuang gitu aja. Itulah kelebihan dari plastik yang menurut kita masyarakat lebih mudah digunain dalam sehari-hari, ya kan? Terus di sini gue juga mau ngajak teman-teman, apa aja sih efek dari penumpukan sampah plastik itu. Nih, yang sebelumnya yang gue udah pernah bilang kan, kalau plastik itu nantinya bermuara ke laut. Dan efek salah satunya dari sampah plastik adalah merusak ekosistem di laut. Kalau ekosistem di laut udah rusak, otomatis kita sebagai warga Indonesia nih khususnya kan, pasti bakal merasakan efek dari rusaknya ekosistem laut tersebut. Salah satunya adalah sumber pangan kita yang berasal dari laut. Yang kedua, efek dari penumpukan sampah plastik itu adalah terjadinya perubahan iklim yang sangat signifikan. Kenapa? Dengan penumpukan plastik di atas tanah, ya kan, otomatis penguraian sampah plastik tersebut mengganggu pencemaran, membuat pencemaran di lingkungan kita. Ya, itulah yang kedua. Dan yang ketiga, efek dari sampah plastik itu adalah membuat polusi udara. Kenapa polusi udara bisa dihasilkan oleh plastik? Ketika sampah plastik itu tertimbun dengan jumlah yang tinggi, ya kan, plastik tersebut akan mencemari lingkungan sekitar dengan terjadinya penumpukan dengan pasir yang pastinya plastik itu sulit terurai. Nah, itulah yang akan mengakibatkan pencemaran di udara kita ini. Nah, jadi gue di sini mau ngajak teman-teman, gimana sih cara meminimalisir penggunaan plastik dalam keseharian, ya kan? Tuh, yang pastinya kita mulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa nyalain pemerintah. Oh, pemerintah anjir, nggak bisa mengurangi sampah. Nggak bisa kita nyalain pemerintah. Mulai dari kita, bro. Ingat, kalau kita udah mulai mengurangi sampah plastik, ya kan? Pemerintah nanti bakal menyediain cara-cara gimana solusi mengurangi sampah plastik tersebut, ya kan? Terus yang kita harapkan yang terakhir nih, ya kan, gimana pemerintah bisa bekerja sama mereka para produksi plastik untuk mencarikan inovasi pengemasan yang lebih tepat selain plastik. Ya, jadi kita berharap sama-sama nih supaya Indonesia, khususnya Indonesia, biar jumlah sampah plastik di Indonesia, di negeri kita tercinta ini, menjadi lebih kecil, men. Ya kan? Kenapa? Karena dari efek-efek yang tadi, kalau kita nggak mikirin cara meminimalisir sampah plastik, gimana negeri ini? Gimana anak cucu kita nanti melihat, aduh, bumi kita ini udah jelek, aduh. Jadi intinya ayolah dari kita sendiri, ya kan, mulai dari kita untuk mulai ngurangi pakai sampah plastik, untuk lebih menggunakan bahan-bahan lain yang bisa untuk membawa atau mengemas makanan minuman tadi, biar plastik yang tadi itu nggak cuma sekali pakai. Misalnya ketika lu mau beli makanan atau minuman, kalau bisa lu cari penggantinya, contohnya kayak kemasan yang bersifat kardus, ya kan, atau kemasan yang bersifat dari kantong gitu. Nah, gue kira itu aja cukup, ya kan.
Mungkin yang singkat dari gue ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya udah, gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.